Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Kita berkesempatan wawancara dengan beliau, Ustadz Kumaydi. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk sesi saat ini kita akan mewawancari beliau seputar dunia ruqyah. Untuk yang pertama Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Dulu awal-awal jadi peruqyah itu gimana ceritanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di tempat kita di Markas Ruqyah Syariah Solo. Alhamdulillah. Jadi ceritanya sampai kenapa saya berada di titik menjadi seorang peruqyah kayak gitu. Karena dulu ceritanya adalah saat dulu sakit, saat masih kecil itu saya nggak bisa jalan, sakit. Itu dulu dibawa ke orang pintar, ceritanya seperti itu. Dan itu kurun waktunya cukup lama dan sembuh kayak gitu, dan sembuh. Tapi itu tadi jalannya mungkin kalau saya menganggapnya jalan yang tidak tepat seperti itu. Dulu sekali saya masih ingat itu disuruh bawa ayam liring kuning. Liring kuning itu yang bulunya itu ada kuningnya tapi di leher aja. Itu enggak semuanya orang punya. Langka gitu, tapi disuruh bawa itu terus sudah ketemu, terus pada akhirnya ya kemudian dibawa ke itu tadi, terus kemudian setelah itu sembuh setelah beberapa kali pertemuan seperti itu. Saya nggak tahu dulu diapakan, yang jelas bisa sembuh seperti itu ya. Setelah itu saya punya azam, punya tekad untuk kemudian belajar agar supaya nanti orang itu tidak lagi bergantung kepada yang sifatnya orang pintar itu tadi, yang sifatnya dukun itu tadi. Judulnya seperti itu. Gitu Mas. Itu sekitar tahun 2000. Kalau sakit itu masih kelas 4 SD ya. Masih kelas 4 SD sekitar tahun 2000-an berapa, 2009 atau 2010 kayak gitu, sudah lupa. Tapi setelah itu saya belajar ruqyah pertama kali itu di tempat saya di Blora sana. Karena saya dari Blora, terus ada kajian ruqyah saya ikuti. Selepas saya meruqyah itu badan sakit semua. Masya Allah. Itu sakit semua Mas. Kayak tulangnya itu lepas gitu. Tulangnya itu lepas. Jadi kayak nggak ada tenaganya. Gitu, kayak nggak ada tenaganya. Langsung ya itu judulnya ngedrop, bawahnya pengen tidur terus. Seperti itu. Judulnya seperti itulah. Setelah dari Blora terus belajar di Wonogiri, terus ke Surabaya, ke Bekasi dan kemana-mana. Seperti itu. Banyak referensi yang saya baca dan saya ikuti pelatihan-pelatihan di ruqyah seperti itu. Baik, gitu Mas. Ya. Kenapa panjenengan pilih aktivitas peruqyah? Kenapa kok tidak pengajar atau mungkin pedagang? Iya. Itu Ustaz. Baik, yang pertama terkait saya memilih dunia ruqyah. Sebetulnya mungkin ini garisnya Allah untuk saya, kayak gitu, garisnya Allah untuk saya, karena saya sebelum meruqyah itu juga ngajar Mas.
Saya ngajar ke masjid-masjid, ngajari AIU, babi bu, taat itu kayak gitu. Anak-anak TPA sama ibu-ibu pengajian yang tak ajari ngaji dulu sekali di Ntoronadi di Wonogiri. Dari sini mungkin sekitar 1,5 atau 2 jaman kayak gitu. Terus setelah itu saya ngajar juga di SMP IT, di SMP IT swasta di Solo. Itu dari tahun 2015 sampai tahun 2018 seperti itu. Karena sampai pada datang ke sekolah kan saya kan khawatir. Artinya nanti vibrasinya itu sampai mengenai siswa saya atau siswi saya kayak gitu. Nanti kan malah nanti saya membuang banyak energi di situ. Ya, terus pada akhirnya saya memutuskan untuk resign, untuk yes, memang ini jalannya Gusti Allah untuk saya. Setelah belajar Al-Qur'an, saya ditakdirkan untuk kemudian berjalan di sini, ya sudah saya ikuti seperti itu. Di judulnya adalah bersyukur atas jalannya Gusti Allah, mungkin saya harus di sini kayak gitu. Gitu Mas Faiz. Baik Ustadz. Dahulu awal-awal menerapi itu bagaimana Ustadz? Maksudnya home care kah atau sudah punya tempat buat istilahnya kliniknya, itu bagaimana dulu Ustadz? Dulu awal-awal nerapi itu awal sekali ya itu justru malah di Wonogiri, di sana di tempat saat saya tugas habis dari pondok itu ada yang datang ke tempat saya mengabdi, di antaranya di masjid. Jadi ada yang datang ke masjid, ada yang saya harus datang ke rumahnya seperti itu. Terus setelah itu saya ketika masuk di Solo saya ngontrak ya. Terus setelah itu kemudian saya ya dengan izin Allah karuniakan ilmu, bisa sedikit meracik herbal. Setelah itu booming. Setelah itu alhamdulillah sekarang sudah punya tempat sendiri seperti itu. Terus intinya berjalannya waktu seperti itu. Di gitu Mas, untuk saya sendiri pada intinya layanannya home care serta datang ke tempat saya kayak gitu. Jadi tergantung mood saya dan juga tergantung kebutuhan dari yang ada di lapangan, di masyarakat seperti itu Mas. Nih Baik Ustadz. ya gitu ya sementara untuk karena waktunya ini ada pasien lagi, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Baik, itu teman-teman sedikit cerita dari Ustadz kita, Ustadz Kumaidi. Demikian, apabila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.